Kembali kita bertemu dalam PJJ di video pembelajaran yang kedua mengenai aritmatika sosial ya. Kali ini aritmatika sosial yang akan kita bahas adalah pada video pembelajaran kedua mengenai aritmatika sosial, khususnya bagaimana cara menentukan bunga ya. Ya, dalam hal ini bunga yang kita bahas adalah bunga tunggal dan bukan bunga majemuk ya. Kemudian tentu saja ini dipergunakan untuk tingkat SMP dan sederajat. Silahkan bagi yang memerlukan bisa di-download ya. Nah, kita mulai. Ilustrasi berikut sengaja Bapak ambil dari dua bank yang berbeda tentunya dalam penerapan suku bunga. Ini ada bank konvensional dari Bank Indonesia yang menyebutkan istilah bunga di dalam suku bunga banknya, walaupun memang itu di beberapa bank ada beda ya, ada perbedaan yang menyangkut penyebutan jasa-jasa bunga dari banknya. Contohnya ini ada variasi-variasi jasa dari beberapa bank. Contohnya ini di sini tidak disebut sebagai bunga di Bank Syariah BRI ya, disebutnya adalah margin. Margin adalah suatu jasa yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Namun yang kita bahas di sini adalah bunga bank dari bank konvensional. Ya. Kita ambil satu contoh dari bunga yang merupakan bunga tunggal ya. Dan bukan bunga majemuk. Bunga majemuk itu di dalam suatu bunga itu jika ditambahkan ke dalam modal dan akan berbunga kembali disebut bunga berbunga atau bunga majemuk. Namun itu tidak kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah bunga yang tunggal gitu. Nah, ini ada Pak Rudi. Pak Rudi ingin membangun usaha produksi sepatu. Dia mau bangun produksi pabrik sepatu di daerah Sidoarjo ya, namanya Tanggulangin. Ini sebagai contoh. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, ini Pak Rudi berencana meminjam uang di bank dengan nilai buat usahanya sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu yang akan diselesaikan itu selama 1 tahun atau 12 bulan. Ini ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Ini bank pertama itu memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Nah, sedangkan bank yang kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Kalau per bulan 2% berarti kan per tahun adalah 24%. Oke. Bank kedua 24% per tahun, sedangkan bank yang ke satu hanya 20% per tahun. Dan di bank yang ketiga itu tidak dihitung persentase bunga tetapi langsung nominal bunga. Nominal bunga diberikan 23 juta per 6 bulan untuk peminjaman sebesar 200 juta. Nah, bank manakah
Ini yang akan dipilih oleh Pak Rudi untuk bisa mendapatkan modal tersebut. Tentu saja beliau akan memilih bank yang bunganya rendah. Kita lihat bank ke-1 bunganya sebesar 20%, ya. Bunganya sebesar 20% atau 20/100. Kita kalikan saja dengan pinjaman beliau 200 juta sehingga bunganya sebesar 40 juta per tahun. Per tahun 40 juta bunga yang harus beliau bayarkan. Oke. Nah, itu bank ke-1. Bank yang kedua itu memberikan suku bunga 2% atau 2/100. Kita kalikan saja dengan pinjaman 200 juta sehingga total bunga yang harus dibayarkan adalah 4 juta per bulan, ya, per bulan, 2% per bulan. Jadi 4 juta per bulan bunganya. Nah, itu per bulan. Kalau per tahun berarti harus dikali 12 karena setahun 12 bulan, ya. Kalau kita kali 12 berarti totalnya bunga yang harus dibayar adalah 48 juta. Lebih besar, ya. Sedangkan bank ke-1 tadi hanya 40 juta, ini bank yang kedua 48 juta bunganya. Lebih ringan sedikit bank ke-1, ya. Kita lihat bank yang ketiga apakah lebih ringan. Totalnya semua per tahun. Kita hitung per tahun saja supaya dengan mudah bisa kita bandingkan. Bank ketiga tidak pakai persentase, langsung nominalnya 23 juta per 6 bulan. Kalau 23 juta per 6 bulan atau setengah tahun, berarti kalau setahun tinggal dikali 2 saja. Jadi 23 dikali 2 menjadi 46 juta. Ya. Nah, manakah yang lebih ringan bunganya? Nah, bank ke-1 40 juta, bank kedua 48 juta, bank ketiga 46 juta per tahun. Ya, tentu saja Pak Rudi memilih bank yang ke-1. Ya, karena memang bunganya lebih ringan, itu sebesar 40 juta. Itu, ya. Itu bagaimana cara menghitung persentase bunga dari bunga bank. Ini yang kita hitung adalah bunga tunggal, ya, bukan bunga majemuk. Bunga tunggal itu adalah bunga yang ditambahkan ke modal untuk diangsur setiap tahun dan itu tetap angsuran, ya, tetap. Sedangkan kalau bunga majemuk itu tidak tetap. Oke. Nah, kita lanjut di contoh lain. Kita ambil salah satu contoh. Ini ada Boni menabung di satu bank. Boni menabung sebesar Rp750.000 dengan suku bunga di dalam bank itu 12% per tahun. Oke. Nah, apabila pihak bank memberikan bunga secara tunggal atau bunga tunggal, ya, berapakah jumlah uang Boni setelah 6 bulan? Nah, tentu saja uang Boni bertambah, ya, karena memang bunganya 12% per tahun. Berapa bank? Berbeda-beda suku bunga, ya, tergantung bank dan tergantung situasi kondisi bank pada saat itu. Ada yang 14%, ada yang 12%, bervariasi, ya. Nah, berapakah jumlah uang Rudi? Uang Boni, ya. Kita hitung solusi menjawabnya. Kita hitung dulu berapa bunga 1 tahun.
1 tahun berarti 12%. Itu 12/100 dikali 750.000. Bagaimana kalau 6 bulan? Nah, kalau 6 bulan ini tinggal dibagi 2 aja ya. Atau langsung dikalikan 6/12. Kenapa per 12? Karena setahun itu adalah 12 bulan. Nah, kalau dihitung 6 bulan berarti 6/12. Kita kalikan dengan bunga per tahun 12%. Kita kalikan lagi dengan tabungan awal ya. Nah, kemudian 6/12 itu menjadi 1/2, separuhnya ya. Kalikan dengan 12%, kalikan dengan tabungan awal, sehingga setengah dari 12 ini adalah 6%. 6% dikali 750.000 atau 6/100 kali 750.000 atau 6 kali 7.500, sehingga total bunganya selama 6 bulan adalah 45.000. Berapakah jumlah uang boni? Nah, ini kita tinggal tambahkan aja ya. Kita tinggal tambahkan bunga selama 6 bulan tersebut dengan uang tabungan 750.000, tambahkan bunga 45.000, sehingga totalnya menjadi 795.000. Jadi uang boni bertambah 45.000 setelah 6 bulan kemudian. Oke. Nah, yang berikut ini kita tambahkan mengenai pajak dan diskon ya. Nanti di video yang terakhir kita bahas khusus mengenai rabat, bruto, dan antara. Ya. Pajak itu bisa diartikan adalah suatu besaran dari nilai suatu barang ya. Jadi besaran itu bertambah ya, pertambahan nilai. Pajak itu menjadi pertambahan nilai. Jadi suatu barang itu menjadi mahal karena ditambahkan di dalamnya sebagai nilai dari pajak. Oke. Nah, atau sering juga disebut sebagai jasa. Itu jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Untuk kemudian pajak tersebut digunakan kembali untuk pembangunan di seluruh masyarakat, gitu ya. Nah, berbeda dengan diskon. Diskon adalah suatu pengurangan nilai. Kalau pajak itu pertambahan nilai, kalau diskon justru pengurangan nilai. Diskon atau potongan harga dari suatu barang oleh pembeli. Jadi kita beli lebih murah ya karena ada diskon atau potongan harga. Sebagai contoh, ini kita ambil, ini ada Pak Agus, ini tukang bakso. Kembali ini ada tukang bakso. Dia berhasil menjual baksonya sebesar 1.000 mangkok tiap hari ya. Cukup besar ya, 1.000 mangkok tiap hari dengan harga per mangkoknya itu sebesar 10.000. Tentu saja Pak Agus harus membayarkan pajak ke pemerintah yang disebut dengan pajak usaha menengah kecil masyarakat ya, pajak usaha kecil masyarakat, disebut dengan UMKM ya. Nah, itu untuk menarik pelanggan supaya kok bisa 1.000 mangkok, ternyata dia mempunyai trik ya. Pak Agus mempunyai trik dengan cara memberikan diskon 10%. Diskon atau potongan harga 10% setiap mangkoknya. Nah, berapakah pajak UMKM yang harus disetorkan oleh Pak Agus per bulan? Nah, pada umumnya ini pajak UMKM, usaha kecil, usaha mikro ya, kecil di masyarakat
Ini biasanya 1%, 1% saja ya, 1%. Kemudian kita coba hitung berapa yang harus disetorkan oleh Pak Agus ya. Nah, ini kalau diskon 10% tiap mangkok berarti 10% dikali 10.000. 10% atau 10/100 kalikan dengan 10.000, ini menjadi sebesar Rp1.000. Berarti baksonya Pak Agus harganya berkurang 1.000 menjadi 9.000 ya. Diskon 1.000 menjadi 9.000. Ternyata beliau mempunyai trik sehingga beliau bisa menjual baksonya 1.000 mangkok tiap hari. Nah, berapakah pajak yang harus beliau setorkan? Nah, penghasilan Pak Agus tiap harinya kalau kita hitung berarti 9.000 kali 1.000 mangkok. Ini menjadi sekitar 9 juta ya. Penghasilan per harinya 9 juta per bulan. Kalau per bulan tinggal dikali 30 ya, 30. Oke. Nah, sehingga pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Agus ini berarti selama 1 bulan ini berarti harus dikalikan 30. Jadi 1% sebagai pajak UMKM, usaha masyarakat kecil, 1% kali 9 juta dikalikan dengan 30 untuk sebulan ya. Ini jadinya 3 kali 9 ini 27, jadi 270 juta dikalikan dengan 1%. Terakhir nilainya menjadi 2.700.000. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Agus selama sebulan adalah Rp2.700.000. Disetorkan kemana? Disetorkan ke pemerintah setempat untuk nanti digunakan kembali untuk pembangunan masyarakat luas ya, seluruh masyarakat. Oke, cukup sekian dulu Bapak buat PJJ singkat ini. Berhubung durasi waktunya sedikit, jadi kita buat sesingkat mungkin ya. Nanti untuk contoh-contoh soal yang lain silakan dilihat di buku paket, sangat banyak sekali ya, sambil berlatih nanti ya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe, dan perlu diperhatikan juga untuk pemantapan nanti silakan dijawab soal-soal latihan yang sudah ada di dalam buku paket, banyak di sana sesuai kemampuan. Itu ada di halaman 80 dan seterusnya, itu di bab 5 semester kedua ya. Di sana banyak contoh-contoh soal latihan. Nah, untuk tes uji kemampuan akan kita lihat nanti apakah video ini dipahami atau belum. Akan kita lihat melalui tes uji yang ada di GCR ya, Google Classroom. Tentu saja namanya harus sudah ada di dalam Google Classroom supaya bisa melihat soal. Dan setelah itu kemudian dijawab semua, dan jangan lupa tekan ikon kirim untuk memastikan bahwa pekerjaan Anda sudah selesai. Oke, nah, selamat belajar dan semoga berhasil baik. Mudah-mudahan hasil baik ya. Mudah-mudahan ini bisa berguna. Cukup sekian.